panduan dasar untuk teman-teman yang punya keterampilan tertentu, pengetahuan tertentu, kompetensi tertentu, profesi tertentu untuk bisa menulis sebuah buku yang berfiksi ilmiah populer. Itu yang ada cukup banyak teman-temannya, ada berapa belas. Nah, saya akan mulai dari yang pertama gitu. Yang pertama adalah teman-teman harus memilih topik yang menarik dan relevan ya. Kenapa saya bilang topik menarik? Ya kalau teman-teman sudah memilih topik yang menarik, teman-teman akan lebih termotivasi untuk menulis ya, daripada teman-teman pilih topik yang tidak menarik, atau susah ditulis ya, otomatis teman-teman mungkin lebih susah ya untuk mengangkat motivasi untuk menulis gitu. Dan selain menarik, topik yang teman-teman pilih itu juga relevan ya, jadi artinya itu dibutuhkan oleh pembaca gitu. Misalnya ini ya teman-teman ya, buku Trade dan Software Marketing, ini buku ini saya tulis pengalaman saya ketika di suatu perusahaan elektronik ya, saya ditunjuk sebagai Head Department Trade Marketing, padahal waktu itu saya tidak punya pengalaman Trade Marketing ya. Pengalaman saya waktu itu sekitar 10 tahunan itu di marketing ya, sampai ke posisi Head Marketing ya, General Manager Marketing gitu. Nah, tapi saya menghandle departemen Trade Marketing ya, otomatis kan saya harus belajar banyak ya teman-teman ya. Dan ketika itu saya tahu bahwa buku-buku tentang Trade Marketing di Indonesia tuh bisa dibilang nggak ada gitu. Kalaupun ada itu bahasa Inggris dan sangat susah dicari ya. Kalau mau gampang nyarinya ya harus di eBay ya, di situs jual buku internasional ya, Amerika ya. Dan ya tentu kan biaya harganya mungkin nggak terlalu mahal, berapa ratus ribu, tapi ongkir masuk ke Indonesianya, pajaknya segala macam kan itu bisa mahal ya, bisa mungkin setengah juta sendiri gitu. Dan ya makanya ya berdasarkan pengalaman itu saya akhirnya menulis buku itu teman-teman ya, buku Trade and Software Marketing. Selain saya akhirnya setelah saya menjalani bertahun-tahun menjadi Head Trade Marketing itu menjadi bidang yang sangat menarik bagi saya, sangat menantang bagi saya. Dan juga buku ini relevan karena apa? Belum banyak buku yang di Indonesia ditulis mengenai Trade Marketing ya, apalagi Trade dan Software Marketing itu belum ada gitu buku bahasa Indonesia yang menulis ini gitu. Sehingga ini relevan bagi orang-orang yang baru bergelut di bidang Trade Marketing. Dan di kampus setahu saya sampai sekarang belum ada mata kuliah Trade Marketing ya, karena memang di dunia pun baru 20-an, 30 tahunan inilah ya Trade Marketing itu mulai dipergunakan gitu. Bahkan di Indonesia baru sekitar 10 tahunan lah ya, perusahaan-perusahaan menengah tuh baru menerapkan Trade Marketing itu. Tahun-tahun 2000-an awal tuh baru perusahaan besar ya, perusahaan multinasional yang menerapkan Trade Marketing. Nah, jadi saya memilih menulis buku Trade Marketing ini teman-teman, selain memang saya tertarik dengan topik ini dah topik yang menantang bagi saya, di mana saya di-challenge untuk membentuk departemen Trade Marketing dengan pengetahuan saya minim mengenai Trade Marketing. Terus juga buku ini relevan ya, jadi artinya sampai saat ini pun belum banyak buku tentang Trade Marketing ya yang dituliskan secara praktis dengan contoh-contoh praktis dan juga menghubungkan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini ya, di mana Trade Marketing itu juga sekarang dikaitkan dengan Software Marketing. Nah, itu teman-teman panduan dasar pertama ya teman-teman. Ketika akan memilih topik yang akan teman-teman tulis ya, teman-teman harus pilih topik yang menarik bagi teman-teman dan juga relevan ya, artinya itu dibutuhkan oleh target pembaca teman-teman gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya, yang pertama pilih topik yang menarik dan relevan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus melakukan penelitian ya yang mendalam gitu. Ya seperti saya bilang tadi, kalau yang teman-teman tulis itu adalah ilmiah umum populer, mungkin teman-teman yang sudah puluhan tahun ya, seperti saya kan menulis buku ini sudah belasan tahun. Waktu itu saya sudah bekerja ya di marketing dan Trade Marketing gitu. Jadi secara umum ilmunya itu sudah ada di kepala saya ya, insya Allah ya teman-teman. Jadi saya tidak terlalu banyak riset mendalam. Walaupun begitu saya tetap harus riset gitu. Kenapa? Ya karena saya ingin menulis buku Trade Marketing misalnya, ataupun juga kebetulan saya waktu itu di perusahaan elektronik ya, membentuk departemen Trade Marketing, ataupun saya ingin menulis buku branding misalnya, buku ini ya, Branding for Non-Branding Company. Waktu itu saya bekerja di perusahaan produk konsumen gitu. Nah, pengetahuan saya mengenai ilmu marketing yang terupdate itu ketika saya menulis buku ini hanya di perusahaan produk konsumen gitu, ataupun pengetahuan saya mengenai perkembangan Trade Marketing yang paling update ketika saya menulis buku ini ya, saya sedang bekerja di perusahaan elektronik. Mungkin di perusahaan lain penerapan Trade Marketingnya agak berbeda. Nah, makanya ketika saya ingin menulis suatu buku yang umum ya, Trade Marketing untuk semua industri, kemudian juga buku branding untuk semua industri, otomatis saya kan harus belajar lagi kan, kurang lebih apakah perkembangan marketing ataupun Trade Marketing yang saya ketahui di perusahaan yang saya bekerja itu sama dengan perusahaan lain ya, otomatis kan harus melakukan kegiatan penelitian, teman-teman harus melakukan kegiatan riset, dan risetnya itu harus mendalam ya. Jadi ya karena kita menulis buku non-fiksi kan kita
menampilkan fakta ya, menampilkan data. Walaupun kita menampilkan konsep-konsep yang sudah ada ya, konsep-konsep yang sudah baku, konsep-konsep yang sudah diakui ya. Jadi kita jangan sampai salah menulis. Beda kalau kita nulis novel, kita salah-salah mengembangkan cerita, ya kita bisa bilang itu suka-suka saya sebagai penulis kan, menulis cerita seperti ini. Tapi kalau kita menulis buku non-fiksi, kita nggak bisa bilang ini suka-suka saya nulis seperti ini ya. Kalau nyatanya kita yang tulis itu adalah datanya salah ya teman-teman. Dan ya kita nggak boleh siap tahu ya, hanya sekedar dianggap kita bisa keren nulis buku, ataupun kita punya buku yang penuh data, penuh fakta, tapi ternyata fakta datanya nggak benar. Nah itu kan berarti kita tanda petik menjerumuskan orang lain ya, yang membaca buku kita untuk salah dalam data dan fakta ya. Makanya untuk kita menghindari membuat kesalahan data, fakta dalam buku yang kita tulis ya, kita harus melakukan penelitian yang mendalam ya teman-teman. Walaupun yang saya bilang kemarin, saat ini sudah sangat mudah sekali mengadakan penelitian mendalam ya teman-teman. Beda dengan ketika saya dulu menulis skripsi gitu, sekitar di akhir tahun 90-an ya, waktu saya menulis skripsi, penelitian saya harus berkutat berhari-hari, bahkan lebih dari seminggu itu di perpustakaan gitu, hanya untuk melihat majalah-majalah lama, melihat buku-buku lama mengenai topik yang saya tulis gitu. Kalau sekarang kan gampang, dari rumah sambil gabut teman-teman sudah bisa buka laptop, buka komputer ataupun buka handphone, langsung bisa cari data kan dari berbagai sumber di internet gitu. Ya apalagi sekarang ada ChatGPT kan, itu lebih memperingkas lagi kerja teman-teman gitu. Jadi ya nggak ada alasan sih kalau teman-teman tertarik untuk menulis buku ya, terutama buku-buku non-fiksi yang sifatnya ilmiah populer, teman-teman harus melakukan penelitian yang mendalam. Itu yang kedua teman-teman ya, panduan dasar ketika teman-teman ingin menulis buku ilmiah populer ya, buku non-fiksi dengan genre ilmiah populer gitu.